Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua siswa-siswi kelas 10. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi bahasa Arab ya, untuk daring karena kita belum boleh tatap muka. Jadi yang Bapak sampaikan nanti materinya secara global saja. Kalian bisa menambah wawasan lewat membuka Google atau membeli buku paket ya. Untuk itu mari kita langsung saja kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Materi bahasa Arab kelas 10 MA Salafiyah berisi. Untuk pertemuan pertama kita akan mempelajari tentang al-bayanat asy-syakhsiyah. Al-bayanat asy-syakhsiyah. Al-bayanat asy-syakhsiyah adalah tentang identitas diri atau data diri. Selanjutnya ada al-ibarat al-yaumiyah. Al-ibarat al-yaumiyah. Al-ibarat al-yaumiyah adalah kalimat sehari-hari, kata-kata sehari-hari yang akan kita gunakan di kelas ya, yang sering kita gunakan di kelas oleh Bapak Ibu guru kepada kalian. Jadi al-ibarat al-yaumiyah yang Bapak sampaikan ini tidak khusus hanya masalah al-bayanat asy-syakhsiyah. Misalnya ini saya kalian perhatikan. Yang pertama, hal amiltum al-kashfa. Hal amiltum al-kashfa. Thayyib, na'malu al-kashfa. Thayyib, na'mal al-kashfa. Kemudian hal hunaka talibun ghaib. Hal hunaka talibun ghaib. Kemudian manil ghaib al-yaum. Man al-ghaib al-yaum. Jadi cara membacanya tidak seperti Al-Quran ya, tidak sebagaimana kita membaca Al-Quran, akan tetapi bebas kalau percakapan sehari-hari itu tidak memakai tajwid. Manil ghaib al-yaum boleh, atau manal ghaib al-yaum, tidak harus al-yauma, begitu tidak harus. Kemudian selanjutnya isma' jayidan. Isma' jayidan. Kemudian iftah as-safhah atau iftah as-safhah. Sebagaimana tadi cara membacanya bebas. Kam as-sa'bulan atau kam as-sa'bulan. Ya, ini adalah contoh beberapa kalimat yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari di dalam kelas. Hal amiltum al-kashfa. Thayyib, na'mal al-kashfa. Hal hunaka talibun ghaib. Manil ghaib al-yaum. Isma' jayidan. Iftah as-safhah. Kam as-sa'bulan. Kemudian apa? Terjemahannya ke bahasa Indonesia. Hal amiltum al-kashfa. Apakah kamu sudah absen? Absen sendiri karena pakai finger ya, pakai jempol. Bukan di absen manual dikte, bukan. Thayyib, na'mal al-kashfa. Baik, kita akan absen atau kita sudah absen, sedang absen. Hal hunaka talibun ghaib. Biasanya Pak Guru akan menanyakan apakah ada siswa yang ghaib. Nah, siswa yang ghaib itu maksudnya adalah siswa yang tidak hadir. Ini tulisannya keliru, ini apa ada siswa. Nah, yang benar adalah siswa yang ghaib. Kemudian manil ghaib al-yaum artinya adalah siapa yang ghaib hari ini atau siapa yang tidak hadir hari ini. Isma' jayidan. Kemudian setelah selesai biasanya Pak Guru akan memberikan materi ya, sebelumnya biasanya dengar baik-baik atau perhatikan begitu ya. Isma' jayidan, dengarkan baik-baik maksudnya perhatikan. Iftahi sofah. Iftahi sofah itu buka halaman. Halaman berapa? Ya, terserah Pak Guru, biasanya begitu. Jadi kalian sudah kelas yang jenjang yang aliyah ya, jadi tidak
berkurang, nulisnya itu berkurang. Jadi kita memakai buku paket ataupun LKS, langsung buka halaman. Kemudian kami sangadulan itu artinya adalah jam berapa sekarang? Biasanya itu buat pertanyaan. Nah, bila kalian sudah merasa agak lama, bosan, kemudian kami sangadulan. Sekarang jam berapa? Kalau saja mungkin sudah waktu istirahat. Itu diantara beberapa kalimat yang digunakan dalam percakapan sehari-hari kita dalam kelas. Kemudian kita lanjutkan dan lain-lain, bisa dipelajari sendiri. Al-mufradat ani ta'aruf. Al-mufradat ani ta'aruf. Al-mufradat jadi kata-kata atau kalimat-kalimat tentang ta'aruf. Ta'aruf itu adalah pengenalan. Karena kita itu materi yang pertama adalah tentang al-bayanat asy-syakhsiyah atau tentang identitas diri, itu tidak lepas dari ta'aruf, perkenalan. Yang pertama al-ismu bil kamil, ya, al-ismu bil kamil. Kalian perhatikan, ini sengaja Pak Guru tidak harokati agar kalian betul-betul memperhatikan. Al-ismu bil kamil. Yang kedua, raqmu tasjil. Yang ketiga, al-jinsu. Yang selanjutnya, makanul milad. Kemudian, tarikhul milad. Dan unwan. Nah, mutakharrij fi. Ada al-ismu bil kamil, raqmu tasjil, al-jinsu, makanul milad, tarikhul milad, unwan dan mutaharrij fi. Ini yang biasanya untuk perkenalan, ya, bahan untuk perkenalan, ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada kalimat-kalimat lain. Ini hanya garis besarnya saja. Al-ismu bil kamil, apa itu al-ismu bil kamil? Al-ismu bil kamil adalah nama lengkap. Biasanya kata-kata al-ismu bil kamil itu dibutuhkan pada formulir pendaftaran. Kalau dalam dialog itu biasanya pakai kalimat tanya, man ismuka atau man ismuk, gitu. Al-ismu bil kamil adalah nama lengkap. Kemudian raqmu tasjil, nomor registrasi atau nomor pendaftaran. Kemudian al-jinsu, jenis, bisa laki-laki atau perempuan. Ar-rajul, al-nisa. Rajul itu laki-laki, kalau nisa perempuan. Ini juga biasanya dibutuhkan dalam formulir atau data gitu. Bukan untuk ta'aruf yang sifatnya dialog. Kalau sifatnya dialog ya agak lucu ya. Nanti kalian misalnya ada dua orang saling bertanya, man ismuk, terus majin sukalah itu. Apa kamu laki-laki apa perempuan? Kalau yang bertanya itu Wahyu ya maklum. Kalau yang lain ya, jadi majin suka itu ya agak aneh. Tapi biasanya lafal kata-kata al-jinsu itu terdapat dalam formulir. Kalau ditanyakan ya nanti bisa tersinggung. Misalnya siapa itu kelas 10? Ibnu sama Munir misalnya. Ibnu bertanya sama Munir, majin suka. Kamu apa laki-laki apa perempuan? Ya bisa marah. Ya, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah makanul milad. Makanul milad, tempat lahir. Ya, di mana Grobogan atau Demak atau Semarang. Kemudian tarikhul milad, tanggal lahir. Meskipun yang dimaksud tanggal lahir, ya, ada kata-katanya tanggal lahir akan tetapi biasanya diisi dengan tanggal, bulan dan tahun. Kemudian unwan itu adalah alamat seperti Merisi, Kapung, Kalimenang dan lain-lain. Mutaharrij fi adalah lulusan atau alumni. Lulusan dari mana? Dari SMP atau dari MTS. Itu diantara beberapa mufradat atau kalimat yang sering digunakan dalam ta'aruf, perkenalan. Kemudian kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, contoh perkenalan ini bisa kalian lihat. Ini yang
bukan teks ya, akan tetapi bisa dialog atau hiwar. Nanti kalau dalam kesempatan tatap muka, semoga saja kita bisa cepat menyelenggarakan, lebih cepat menyelenggarakan KPM tatap muka. Itu biasanya Pak Guru akan menyuruh kalian 2 orang atau 2 kelompok untuk melakukan dialog. Nah, ini misalnya begini, perkenalan. Atau perkenalan berarti 1 orang maju ke depan. Misalnya ini. Saya baca dulu, Pak Guru baca, kalian perhatikan ya. Ismi Aisyah. Ana mutakharrij fil madrasatil mutawassithah as-salafiyah Mrisi. Maaf, ini untuk tulisan al-mutawassit. Ini alif lainahnya keliru ini. Yang benar adalah pakai tak marbuthah sebagaimana as-salafiyah itu ya. Saya ulangi, ana mutakharrij fil madrasatil mutawassithah as-salafiyah Mrisi. Ana mutakharrij fil madrasatil mutawassithah as-salafiyah Mrisi. Unwani fi qaryah Mrisi Tanggung Harjo Grobogan. Unwani fi, ya itu juga. Maaf, salah ketik ini. Yang benar itu fi bukan ki. Unwani fi qaryah Mrisi Tanggung Harjo Grobogan. Ini adalah contoh perkenalan singkat ya. Karena baru mulai ya, ini apa istilahnya pemanasan dulu. Ismi Aisyah. Ismi Aisyah itu ismun. Kalau tadi di awal di mufradat tadi ada al-ismu. Al-ismu itu artinya nama. Nah, kalau dipasang ya yang terakhir ini pada lafal ismun jadi ismi, itu artinya nama saya. Ya-nya itu namanya ya mutakalim. Ku, kepunyaanku. Nah, contoh lain misalnya bolpen itu, kolamun menjadi kolami, kitabun kitab atau buku. Kalau dibuat kitabi berarti bukuku atau kitab. Ini semua nanti akan ada materi selanjutnya, yaitu kalimat-kalimat yang diubahkan kepada domir. Nanti domir itu ada domir ghaib, ada domir mukhatab, ada domir mutakalim. Untuk yang ya ini adalah mutakalim. Kepunyaan saya, ismi Aisyah, nama saya Aisyah. Ana mutakharrij fil madrasatil mutawassithah as-salafiyah Mrisi. Ana, saya mutakharrij, alumni atau lulusan di MTS Salafiyah Mrisi atau yang lain. Nanti kalau misalnya pas tatap muka tak suruh maju ya menyesuaikan dari mana gitu. Unwani fi qaryah Mrisi, Tanggung Harjo Grobogan. Alamat saya di Desa Mrisi, Tanggung Harjo Grobogan. Ini adalah sedikit contoh tentang perkenalan, ta'aruf. Jadi kalian perhatikan betul ya, materinya bisa kalian kembangkan sendiri-sendiri. Nanti bisa kalian kalau LKS-nya sudah datang, kemudian ada yang mau beli buku paket, bagus untuk tambahan tambahan materi. Jadi yang pokok itu adalah tentang al-bayanat asy-syakhsiyah. Jadi tentang identitas diri. Tidak harus membawa buku paket. Nah, kalau LKS kan wajib. Kalau LKS wajib. Misalnya enggak pakai buku paket tapi pakai apalah, nanti kalian browsing tentang mufradat atau kalimat-kalimat yang biasa digunakan atau yang berhubungan dengan identitas diri. Nah, itu baik, bagus sekali. Jadi kreatif. Kalian sudah kelas 10, sudah kelas aliyah harus lebih kreatif. Bisa mencari bahan sendiri tentang materi bahasa. Ini untuk pertemuan ya, untuk materi daring ini Pak Agus cukupi. Sekali lagi kalian perhatikan, kalian meskipun belajar di rumah kalian tetap harus semangat. Oke, materi ini saya cukup sekian. Waalaikumsalam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.